Puji Tuhan, selamat Natal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat Tahun Baru. Sebelum kita melangkah di hari ini, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya biarlah kita mau sama-sama bersahati, kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pada saat ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah dan memulai hari ini, kami mau bersatu hati, mengawalinya bersama dalam pimpinan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami menyadari Tuhan bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini Tuhan. Kami perlu akan Engkau. Kami perlu hadir-Mu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Berkaryalah Allah Roh Kudus. Pakai hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Karena kami mau bebaskan roh kami untuk Allah Roh Kudus berkarya dalam kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepada kesempatan pada saat ini, hari ini, kesempatan yang baik buat saudara dan saya. Satu renungan untuk kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hanya Yesus damai senang. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kalau dunia saat-saat ini dalam keadaan yang susah. Dalam Yesaya 8 ayat yang ke-21 dan 22 mengatakan dunia saat-saat ini dalam keadaan yang penuh dengan kekhawatiran. Dunia melarat, susah. Manusia cepat gusar atau manusia cepat marah sehingga mengutuk pemerintah dan Allahnya. Dunia penuh kesesakan, kegeraman, kesuraman yang menghimpit. Saudara bisa bayangkan, dalam masa yang suram, dia begitu menghimpit sehingga harta benda, kekayaan, nama yang besar, kekuasaan tidak mampu memberikan kedamaian. Dan untuk itulah manusia saat-saat ini akan mencari kedamaian itu. Akan mencari apa makna dari kedamaian yang sesungguhnya. Seorang Abraham Lincoln, dia mengatakan, hindari popularitas jika Anda ingin mencapai damai. Seorang Albert Einstein, dia menjabarkan makna damai itu adalah damai tidak dapat diperhatikan dengan kekuatan angkatan perang. Itu hanya dapat dicapai dengan pengertian. Begitu banyak pandangan-pandangan manusia yang berbeda tentang damai. Dunia atau manusia mulai mencari apa arti damai yang sesungguhnya. Sampai kapanpun tidak akan mampu, sampai kapanpun akan sukar mendapatkan damai. Bagaimana kita mendapatkannya, dalam situasi yang bagaimana kita bisa mendapatkan damai, karena pada akhirnya firman Allah memberikan kita pandangan yang bersifat tentang otoritas, tentang damai itu. Dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan.
di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan katakan tidak selamanya dunia merasakan kesuraman yang menghimpit. Mengapa? Karena Yesaya 8 ayat yang ke-23 dan Yesaya 9 ayat yang ke-4 mengatakan keadaan yang buruk itu berubah menjadi baik. Perubahan itu terjadi saat kelahiran seorang Mesias lahir ke dalam dunia ini. Saudara perhatikan kembali di ayat pokok kita, Yesaya 9 ayat yang ke-5. Kelahirannya adalah lambang pemerintahan di atas bahunya. Gambaran tentang keberadaannya untuk menyingkirkan kegelapan, untuk menyingkirkan segala kesuraman, dan kelahirannya atau keberadaannya untuk menerangi dunia. Dan kelahirannya adalah untuk sumber kekuasaan, sumber kekuatan. Saudara perhatikan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu adalah gambaran tentang sumber kekuasaan. Dia adalah sumber kekuatan. Dia adalah sumber kehidupan, sumber keselamatan. Dia adalah sumber segala sesuatu. Hanya di dalam Tuhan. Saudara kembali perhatikan kata telah lahir dan telah diberikan. Itu berbicara tentang waktu. Firman Allah kembali menyatakan atau menegaskan bahwa kelahirannya atau keberadaannya ada waktu. Sekarang atau saat ini dan waktu yang akan datang. Itulah makna tentang telah diberikan. Berbicara tentang waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang tidak dikatakan sampai kedatangannya, tidak dikatakan di situ. Karena waktu yang akan datang menunjuk pada tidak adanya batas waktu atau waktu untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan mengatakan dalam Lukas 2 ayat yang ke-10 sampai 11, jangan takut. Hari ini saudara, mulai saat ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, itulah tujuan Tuhan lahir di dunia ini, telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan buat saudara dan saya. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Tujuannya adalah keberadaan Yesus dalam dunia ini adalah Dia sumber segala kuasa, sumber segala sesuatu ada di atas pundaknya. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah penasehat ajaib, menggambarkan atau menunjukkan tentang ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Seorang penasehat ajaib, dia akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan rasa tenang apapun yang kita hadapi dalam segala situasi. Dia akan memberikan ketenangan karena dia adalah seorang penasehat ajaib. Dia akan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Apa yang kita khawatirkan, saudara? Oleh karena itulah dia katakan jangan takut. Dia adalah Allah yang perkasa, sumber kekuatan.
Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Bapa yang baik buat saudara dan saya. Di waktu yang bersamaan dia adalah Allah yang perkasa, namun di saat waktu yang bersamaan juga dia adalah seorang Bapa yang baik. Dan dia adalah pada waktu yang bersamaan juga dia adalah Raja yang damai. Betapa baiknya Tuhan buat saudara dan saya. Dia adalah Raja damai. Hanya Yesus sumber damai yang senang. Hanya Yesus damai yang senang itu. Satu Tesalonika 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 mengatakan, kalau kita mendapatkan hidup yang tenang, itu adalah suatu kehormatan. Ya, hiduplah sebagai orang-orang pembawa damai, saudara. Jangan bergantung pada manusia, jangan bergantung pada kekayaan, jangan bergantung pada nama yang besar, jangan bergantung pada kekuasaan, jangan bergantung pada jabatan yang kita miliki saat ini. Karena semuanya itu adalah sia-sia. Karena itu adalah sebuah fasilitas saja untuk kita menjadi orang-orang yang dapat membawa impact, dapat membawa efek bagi orang lain untuk kita menjadi pembawa damai. Sehingga orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita, amat terlebih bagi kita pribadi, kita mengalami satu ketenangan dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita menjadi berkat, kita menjadi terang bagi dunia ini yang semakin gelap ini, yang semakin suram ini. Kita adalah pembawa damai. Sebagaimana tema GPDI Torsina, bila kita menjadi pembawa damai itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara, bila melangkah bersama dalam pimpinan Tuhan, melangkah mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita untuk menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.